Pemirsa, pakar digital forensik yang kini berstatus tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar mengaku kecewa dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis kepada mantan Presiden Joko Widodo. Rismon menilai sikap yang dilakukan keduanya seperti lepas tangan, sekaligus memastikan dirinya tidak akan meminta maaf kepada Jokowi. Saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dua tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis, menemui mantan Presiden Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo Muhammad Rahmat yang menyaksikan langsung pertemuan tersebut mengatakan, Damai Harilubis dan Egy Sujana telah meminta maaf kepada Jokowi. Bahkan Egy Sujana menutup pertemuan dengan memimpin doa serta mendoakan Jokowi dan keluarga tetap sehat. Damai Harilubis menyampaikan ke Bapak Jokowi menceritakan berbagai kegiatan, kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukan, dan bahkan pertemuan ini di akhir pertemuan ditutup dengan doa dan Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik, gitu ya. Tersangka kasus ijazah Jokowi lainnya, Rismon Sianipar mengaku kecewa dengan permintaan maaf yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis kepada Jokowi. Rismon menilai sikap Egy Sujana tersebut seperti lepas tangan, apalagi tidak ada informasi terlebih dahulu kepadanya terkait rencana pertemuan di rumah Jokowi. Kami sangat terkejut sekaligus sedikit kecewa. Ya, kenapa tidak ada info baik sebelum maupun setelah? Padahal kalau kita ingat Bang Egy Sujana sendiri yang mengundang kami, kami sebagai ahli di Bareskrim atas laporan TPUA, ya saya, Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa itu dijadikan ahli sebagai untuk memeriksa dokumen yang digugat tersebut, begitu loh. Nah, jangan sampai sekarang justru seperti lepas tangan dan tidak ada info sama sekali dan tidak ada konfirmasi sampai detik ini. Rismon memastikan tidak ada rencana mengikuti langkah Egy Sujana dan Damai Harilubis untuk meminta maaf kepada Jokowi. Roy Suryo CS tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sampai tuntas. Sampai detik ini dan sampai kapanpun ya, kita mempercayai bahwa bukti akademik ya dan bukti ilmiah itu sampai saat ini tidak terbantahkan, terutama transkrip nilai ijazah, transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya di sidang KIP 18 November 2025 yang lalu itu jelas membantah statement yang dari Pak Jokowi maupun dari UGM. Kami di samping bukti akademik juga kami punya bukti ilmiah. Jadi tidak ada rencana apapun untuk memaafkan. Meski sudah melayangkan permintaan maaf, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Jokowi mengenai apakah akan mencabut laporan terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibagi ke dalam 2 klaster. Penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 tersangka klaster pertama, termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi, dan Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat petang Bang Sangaji dan juga Bang Rifai. Selamat petang. Selamat petang Mbak Vera. Untuk semua, Selamat petang Mbak Vera, Bang Sangaji, pemirsa. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Rifai dulu ya. Bang Rifai, apakah pada pertemuan di Solo itu Egy dan Damai meminta maaf kepada Pak Jokowi?
Oke, perlu saya sampaikan dulu ya, saya sendiri tidak hadir di dalam pertemuan tersebut karena memang pertemuan itu sendiri kan juga tidak pernah direncanakan. Pak Jokowi sendiri secara mendadak menerima kunjungan dari relawan Rejo ya, yang ternyata juga didampingi oleh Bang Egy Sujana, Bang Damai Hari Lubis, termasuk juga Mbak siapa? Sorry. Mbak Neti ya, jadi didampingi juga dan memang setelah pertemuan tersebut kami mendapatkan report dari Mayor Syarif ya, Kompol Syarif. Kami mendapatkan notulen hasil pertemuan tersebut dan setelah itu memang kami diminta untuk menindaklanjuti beberapa kemungkinan hukumnya. Jadi pada intinya memang ada pertemuan di tanggal 8 Januari tepatnya pukul 15.30 hingga pukul 18 yang dihadiri oleh relawan Rejo, dalam hal ini ketua umum dan sekretarisnya, lalu 2 terlapor didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan memang ada pertemuan dengan Pak Jokowi, termasuk ada beberapa kesimpulan lah dalam pertemuan tersebut. Bang Rifai, dari report yang disampaikan, apakah memang ada permintaan maaf dari pihak Egy Sujana dan dimaafkan oleh Pak Jokowi? Dan dampak hukum yang dimaksud ini bagaimana? Apakah Pak Jokowi akan mencabut laporan? Oke, jadi dari semua yang kami terima ada pernyataan permintaan maaf ya yang disampaikan oleh rombongan tersebut, tepatnya disampaikan oleh jubir Pak Bang Damai Hari Lubis yang menyampaikan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi, tentunya dinamika-dinamika yang selama ini kita ketahui bersama. Dan atas pengajuan permintaan maaf tersebut, Pak Joko Widodo secara terbuka dan lapang dada memberikan maaf kepada Bang Egy maupun Bang Damai Hari Lubis. Oke, dengan sudah memberikan maaf artinya akan mencabut laporan? Memang terkait dengan itu memang kami tadi siang mendapatkan arahan langsung bahwa kami diminta untuk mempelajari atau mempertimbangkan adanya pemaafan tersebut dengan implikasi hukum yang dimungkinkan. Ya, apakah karena kita ketahui juga di KUHP yang baru ini kan ada 3 kemungkinan bila mana seorang tersangka itu meminta maaf khususnya dalam hal delik-delik aduan seperti ini. Kita kan mengenal ada 3 kemungkinan. Pertama ada plea bargain, ada saksi mahkota atau ada restoratif justice. Nah, dari 3 kemungkinan ini kami diminta untuk mempelajari termasuk berkoordinasi dengan pihak Polda maupun juga dengan tim kuasa hukumnya, Mbak DTLI. Nah, kemungkinan seperti apa ya belum, karena kami juga baru dapat amanah tadi siang. Kami juga perlu ada koordinasi internal tim termasuk dengan pihak Polda dan terakhir dengan pihak kuasa hukumnya. Demikian, Mbak. Oke, baik, masih akan dikaji. Saya ke Bang Gofur kemudian, Bang Sangaji. Jadi Pak Jokowi akan menindaklanjuti proses hukumnya dan tadi dikatakan sudah memaafkan gitu ya. Apakah ada komunikasi antara Egy Sujana, Damai Hari Lubis dengan klien Anda di klaster kedua? Manuver hukum yang dilakukan oleh Pak ES atau Bang Egy, kemudian Bang DHL, itu Mbak Vera perlu saya sampaikan kepada publik bahwa sama sekali tidak mewakili kepentingan tersangka-tersangka lainnya. Ya, dalam hal ini manuver hukum tersebut adalah langkah pribadi yang tentu memang kami hargai gitu ya, karena itu adalah pilihan pribadi yang sifatnya dimungkinkan dalam KUHP gitu. Ya, jadi itu bukanlah satu kesepakatan yang dibangun terlebih dahulu dengan para tersangka lainnya gitu. Bahkan sebenarnya Mbak Vera, saya ingin katakan bahwa langkah yang diambil oleh Bang Egy dan Bang DHL ini sebetulnya bagi kami tidak mengagetkan ya. Karena pada saat gelar perkara khusus, saya juga ada sama Bang Rifai mengikuti gelar perkara khusus dalam 2 sesi. Itu narasi yang dibangun oleh 3 anggota kuasa hukum Bang Egy pada saat itu ya, yang sama-sama kita sudah tahu siapa saja orangnya, kemudian juga oleh Bang DHL yang juga menit-menit akhir ditampingi juga oleh 1 anggota kuasa hukumnya. Memang dari awal mereka meminta supaya status tersangka itu bisa direview kembali gitu. Alasannya karena
ada prosedur hukum acara yang tidak dilaksanakan oleh penyidik, yaitu pemeriksaan terlapor sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Bagi kami, ini sebetulnya suatu manuver yang sudah kami baca dari awal, bahwa mereka akan mengambil langkah atau opsi quote and quote untuk kemudian melepaskan diri dari jeratan hukum pidana, karena kita tahu sama-sama kedua tokoh ini adalah kedua tokoh yang memang punya peran yang cukup bersejarah dalam dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo yang dimulai dari tahun 2022 pada saat Gus Nur dan Bambang Tri dijadikan sebagai terdakwa, dan saat itu Bang Egy salah satu koordinator tim kuasa hukum untuk mendampingi dua terdakwa Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, tetapi kemudian di menit-menit akhir beberapa jam setelah klien kami Mas Roy melaporkan 7 pendukung Pak Joko Widodo di Polda Metro Jaya, kemudian langkah hukum yang dilakukan oleh Mas Roy itu dijawab oleh satu manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Egy dan Damai Hari Lubis. Beberapa jam loh, saya katakan beberapa jam, mereka kemudian langsung menghadap ke Solo dan bertemu dengan Pak Joko Widodo, dan sama-sama kita tahu bahwa mereka sudah menyatakan maaf. Nah, itu sama sekali tidak mewakili keputusan dari 3 tersangka lainnya yang ada di klaster pertama, yang sama-sama kita tahu mereka adalah kelompok TPUA. Bahkan tadi siang saya berbicara dan bertelepon dengan klien kami yang atas nama Bang Rizal Fadila. Beliau menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Bang Rizal, oleh kemudian DHL itu seperti nyelonong ke Solo gitu ya. Jadi meninggalkan rekan-rekan lainnya yang saat ini masih setia berjuang bersama dengan kekuatan RRT, Bang Rismon, Mas Roy, dan Dr. Tifa untuk membuktikan bahwa ijazah yang saat ini masih menjadi misteri itu betul-betul berdasarkan hasil penelitian mereka dan berdasarkan alat bukti yang mereka miliki, ijazah tersebut ijazah palsu. Jadi betul-betul ini memukul mental daripada tersangka teman-teman lainnya. ini Tapi manuver ini bukan hal yang mengagetkan buat kami. Ini memang sudah direncanakan merasa dari awal. ditinggalkan, tapi akankah juga mengikuti langkah yang sama untuk datang ke Solo dan meminta maaf? Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Roy dan kemudian para tersangka lainnya. Tidak ada dampak apapun dari pilihan hukum yang diambil oleh Bang Egy dan kemudian oleh Bang DHL. Mereka tidak akan mengikuti langkah hukum tersebut, karena bagi mereka itu sama saja berarti kita meninggalkan nilai perjuangan yang selama ini digenggam oleh mereka, yaitu berjuang untuk kebenaran dan keadilan, membongkar ijazah Pak Joko Widodo sampai kemudian terang benderang, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, supaya ke depan tidak lagi ada polemik soal ijazah mantan presiden. Ya. Saya ke Bang Rifai lagi. Bang Rifai, Polda mengatakan akan ada pemeriksaan terhadap klaster pertama pada Januari ini, namun sampai sekarang belum ada pemeriksaan. Apakah proses hukum yang saat ini sedang dikaji oleh Bang Rifai dan kawan-kawan itu akan menghambat proses hukum yang saat ini sedang bergulir di Polda? Artinya tidak ada proses pemeriksaan lagi di Januari yang sudah dijadwalkan ini? Tidak juga Mbak ya, jadi intinya kan ini kan baru permintaan maaf secara personal ya, dan memang Pak Jokowi sudah memaafkan, tapi tidak serta-merta ini langsung menjadi berakhir, karena perlu, yang tadi saya sampaikan, ini perlu dikaji secara yuridis. Terkait dengan pemaafan ini akan diselesaikan seperti apa, karena memang sekarang ada 3 pilihan ya, apakah dengan restoratif justice dengan kemungkinan langsung berhenti di tingkat penyidikan, atau juga tetap RG di penuntutan atau pengadilan, bisa juga dengan plea bargain ataupun saksi mahkota. Jadi ini sendiri masih perlu dibahas di antara para penegak hukum terkait ya, karena kita juga jangan sampai salah prosedur dalam menyelesaikan. Tapi intinya memang kami mendapat amanah dari Pak Jokowi untuk mempertimbangkan adanya pemaafan ini terkait dengan kemungkinan hukum yang bisa dimungkinkan. Nah, lalu yang mau saya komentari di sini adalah sebenarnya kalau apa yang dilakukan Bang Egy ini kan sebenarnya juga konsisten ya. Selama ini kan memang waktu persidangan kami, kebetulan saya juga mengikuti di 2023 itu di persidangan PN Jakarta Pusat, memang di persidangan beliau itu berkali-kali menyampaikan ingin melihat ijazah. Dan saat itu disampaikan kalau ijazah itu ada, beliau akan menghentikan perkara dengan mencabut gugatan. Sekalipun memang saat itu kita tidak penuhi permintaannya dengan berbagai pertimbangan lah ya. Termasuk juga waktu perkara di Baris Krim bergulir juga
Bang Egy pernah menyatakan itu juga ya, bahwa ini cukup dengan melihat ijazah. Nah, rupanya mungkin dengan pada saat kemarin gelar perkara itu sudah ditunjukkan dan dilihat langsung oleh kuasa hukumnya, sehingga beliau melihat bahwa perjuangannya telah selesai, telah tercapai ya. Kan setiap orang tentunya memiliki goals yang berbeda-beda. Kalau untuk Bang Egy memang selama ini yang saya dengar adalah dia cukup melihat ijazah. Sementara untuk tersangka lain masih tetap ingin menguji, yaitu monggo-monggo saja, karena ini kan tanggung jawab pidana kan kepada masing-masing pihak ya, tidak kolektif kolegial gitu ya. Ya, Jadi Bang Rifai, biarkan masing-masing pada pertemuan di Solo bersikap itu sesuai dengan ada penyidik keyakinan Polda dan yang ikut kepentingan tidak dalam hukumnya. pertemuan? Yang perlu digarisbawahi di sini Mbak, yang perlu dikaji juga bahwa yang saya cukup apresiasi, Pak Jokowi ternyata begitu legowo ya, dan simpel memaafkan mereka gitu. Padahal kalau berdilihat kita lihat bersama kan dampak ini kan cukup panjang, cukup besar ya. Baik. Pemberitaan sudah kemana-mana ya, nama beliau sudah begitu diserang secara bertubi-tubi, tapi ternyata beliau legowo dan simpel memaafkan ya. Bahkan kami langsung Bang mendapat Rifai. amanah untuk coba Ya, ini juga yang dari perlu pertemuan kita yang lihat di sebagai Solo bentuk itu, Bang, apresiasi. dari pertemuan Ya, di Solo gimana, Mbak? itu, apakah ada penyidik Polda yang ikut dalam pertemuan untuk memastikan menghentikan proses hukum dan salah satunya adalah restoratif justice? Tidak ada Mbak. Kalau di dalam kesimpulan kami, di dalam notulen yang kami terima ya, ini akan hanya dihadiri oleh 6 orang, ya, Pak Jokowi, Pak Egy, Pak Damai, Mbak Eli Daneti, Damai Darmizal, dan Muhammad Rahmat. Ya, jadi kalau ini saya kan dapat langsung laporannya dari mereka ya. Jadi jelas kalau di sini hanya 6 orang, bahwa ada info-info, saya juga tahu ada info di berita ada penyidik, tapi di sini saya lihat tidak ada di dalam notulen ini. Apakah mungkin sebelumnya atau bagaimana saya nggak ngerti juga. Oke, saya ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, apakah dampak dari manuver yang sudah dilakukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini membuat klien Anda di klaster kedua itu merasa goyah kemudian untuk menghadapi proses hukum? Saya menjawab pertanyaan itu dengan kalimat tegas bahwa manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis sebagai satu pilihan pribadi, sama sekali tidak berdampak untuk menggoyahkan keyakinan Bang Rismon, Mas Roy, dan Dr. Tifa, dan sama sekali tidak membuat mereka gentar. Justru semua kekuatan yang saat ini ada di belakang mereka, yaitu tim kuasa hukum bersama kemudian para tersangka, kemudian juga kami punya satu kekuatan dahsyat ya. Jadi tidak ada orang besar di belakang kami, tidak ada pemodal besar di belakang kami, tidak ada penguasa besar di belakang kami, tetapi kami punya satu kekuatan besar, yaitu doa dan dukungan masyarakat Indonesia yang berhati nurani, yang menginginkan ada kepastian hukum terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo. Itu hal pertama yang harus saya tegaskan. Hal yang kedua, terkait dengan manuver hukum yang dilakukan oleh Bang Egy dan DHL, secara hukum pidana material, sebetulnya tidak secara otomatis akan menggugurkan peristiwa pidana ini. Di dalam hukum pidana, kita tidak mengenal pemaafan, kemudian menghapus perbuatan, tidak. Yang ada adalah di dalam hukum pidana material, yaitu menghapus pertanggungjawaban pidana. Perbuatannya tetap ada, tetapi pertanggungjawaban pidananya dimaafkan atau dihapuskan. Di dalam hukum pidana kan ada dua cara untuk kemudian menghapuskan pertanggungjawaban pidana, yaitu gugurnya hak penuntutan, bisa karena daluarsa penuntutan, bisa karena nebis in idem, bisa juga karena tersangka meninggal dunia, atau ada suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan untuk mempertanggungjawabkan pidananya karena adanya alasan pemaaf atau dasar pemaaf dan dasar pembenar. Baik, Bang Sangaji, mohon maaf durasi kita sudah habis. Saya ingin masuk ke KUHP. Mbak Vera, saya ingin masuk ke KUHP bahwa Bang Rifai mengatakan ada tiga opsi yang bisa dilakukan, yaitu plea bergeni, kemudian juga adalah restoratif justice dan saksi mahkota. Ketiga-tiga ini tidak mudah untuk juga diterapkan gitu ya. Karena memang baik, Bang Sangaji, mohon maaf sekali karena durasi kita sudah habis. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib. Terima kasih Bang Sangaji dan juga Bang Rifai atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.